Hatshepsut adalah Firaun wanita yang paling lama memerintah di zaman Mesir kuno. Ia memerintah selama 20 tahun pada abad ke-15 sebelum Masehi. Ratu Hatshepsut dianggap sebagai salah satu Firaun Mesir yang paling sukses. Namun jejak kesuksesan kepemimpinannya berusaha dihapus dalam sejarah oleh Firaun selanjutnya, Thutmose III. Lalu bagaimanakah riwayat Ratu Hatshepsut menjadi Firaun wanita yang sukses hingga kematiannya? Hatshepsut lahir sekitar tahun 1508 sebelum Masehi. Ia putri tertua dan satu-satunya anak yang lahir dari Raja Mesir Thutmose I dari istri dan ratu utamanya Ahmose. Hatshepsut diharapkan kelak akan menjadi Ratu Mesir. Setelah kematian ayahnya, Hatshepsut yang saat itu berusia 12 tahun dinikahkan dengan saudara tirinya Thutmose II. Thutmose II adalah putra dari Thutmose I dengan seorang selir yang derajatnya lebih rendah dari Ratu Ahmose. Pernikahan keturunan dari satu bapak ini adalah praktik umum pada zaman itu yang dimaksudkan untuk memastikan kemurnian garis keturunan kerajaan. Selama masa pemerintahan Thutmose II, Hatshepsut mengambil peran tradisional sebagai ratu dan istri utama. Setelah 15 tahun bersama, Thutmose II menemui ajalnya meninggalkan Hatshepsut menjadi janda sebelum berusia 30 tahun. Ratu Hatshepsut tidak memiliki putra, hanya seorang putri bernama Nefereru dan pewaris laki-lakinya yang masih bayi bernama Thutmose III. Thutmose III itu lahir dari seorang selir bernama Isis. Karena Thutmose III terlalu muda untuk menduduki tahta tanpa bantuan, Ratu Hatshepsut menjadi sebagai bupatinya. Awalnya Ratu Hatshepsut menjalankan peran ini bupati secara tradisional. Namun untuk alasan yang tidak tercatat, dia mengklaim peran menjadi Firaun. Secara teknis, Hatshepsut tidak merebut mahkota Firaun karena Thutmose III tidak pernah digulingkan dan dianggap sebagai pemimpin kedua sepanjang hidupnya. Namun jelas bahwa Hatshepsut adalah penguasa utama yang berkuasa selama sisa hidupnya. Sejak saat itu Hatshepsut mulai menggambarkan dirinya dalam rok dan mahkota raja tradisional bersama dengan janggut palsu dan tubuh laki-laki. Itu bukan upaya untuk mengelabui orang agar berpikir dia laki-laki, melainkan karena tidak ada kata atau gambar untuk menggambarkan seorang wanita dengan status sebagai Firaun. Itu adalah cara untuk menegaskan otoritasnya sebagai Firaun. Transisi Hatshepsut dari seorang ratu menjadi Firaun berjalan sukses. Disebutkan bahwa hal itu karena kemampuannya merekrut pendukung untuk pemerintahannya. Banyak dari pria yang dipilihnya adalah pejabat kepercayaan ayahnya, Thutmose I. Salah satu penasihat terpentingnya adalah Senenmut. Dia telah lama berada di antara pelayan ratu hingga Hatshepsut berkuasa. Beberapa pihak berspekulasi dia adalah kekasih Hatshepsut. Di bawah pemerintahan Firaun Hatshepsut, Mesir makmur. Tidak seperti penguasa Mesir kuno lain di dinastinya, dia lebih tertarik untuk memastikan kemakmuran ekonomi dan membangun dan memulihkan monumen di seluruh Mesir dan Nubia daripada menaklukkan tanah baru. Dia membangun Queen Djeseru atau tempat suci paling suci yang didedikasikan untuk Amon yang berfungsi sebagai pemujaan pemakamannya. Firaun Hatshepsut juga mendirikan sepasang obelisk granit merah di kuil Amon di Karnak. Salah satunya masih berdiri sampai sekarang. Lalu Firaun, wanita itu memiliki satu ekspedisi perdagangan terkenal ke Tanah Punt pada tahun ke-9 pemerintahannya. Kapal-kapal kembali dengan membawa emas, gading, dan pohon mur. Pemandangan itu diabadikan di dinding kuil Amon di Karnak. Firaun Hatshepsut meninggal pada awal Februari 1458 sebelum Masehi. Dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan telah berspekulasi bahwa penyebab kematian Firaun wanita ini terkait dengan salep yang digunakan untuk meringankan kondisi kulit genetis kronis yang dimiliki Hatshepsut. Telah mengungkapkan jejak zat karsinogenik. Helmut Wittnefeld dari Institut Farmasi Universitas Bonn telah menegaskan, diperkirakan oleh para ahli salep kulit yang digunakan untuk pengobatan Hatshepsut mengandung bahan beracun. Pengujian artefak di dekat makamnya telah mengungkapkan jejak zat karsinogenik.
Jika Anda membayangkan bahwa Ratu memiliki penyakit kulit kronis dan bahwa dia menemukan perbaikan jangka pendek dari salep, dia mungkin telah mengekspos dirinya pada risiko besar selama bertahun-tahun. Di akhir masa pemerintahan Firaun Hatshepsut, Thutmose III memulai kampanye untuk menghapus ingatan tentang pemerintahan Hatshepsut. Thutmose III menghancurkan atau merusak monumen Firaun wanita dari dinasti ke-18 Mesir kuno ini, menghapus banyak prasastinya dan membangun dinding di sekitar obelisknya. Sementara beberapa orang percaya ini adalah hasil dari dendam lama Thutmose III, itu lebih mungkin merupakan upaya politik yang ketat untuk menekankan garis suksesi dan memastikan bahwa tidak ada yang akan menentangnya dan mengelak pemerintahan putranya Amenhotep II untuk mengisi tahta.